Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil ka'bah alladzi ya'ti ilaihan nasu min kullin fajjin amiqin li taubah. Salatu wassalamu ala nabiyya mawwalah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Shadaqallahul azim. Berselindung diri kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang telah dikaruniakan Allah terhadap mereka. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kepadanya dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk atas perintah Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kepadanya atas nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Marilah sejenak kita maksimalkan waktu kita untuk bertawakal, menyerahkan diri, menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertawakal sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, kesempurnaan tawakal yang harus kita lakukan, apalagi detik ini, menit ini, saat ini, hendaklah diiringi dengan sifat tawaduk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
merendahkan diri kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Penyerahan diri kita kepada Allah, penyerahan jiwa kita kepada Allah, penyerahan semua urusan kita kepada Allah, diiringi dengan rasa tawaduk, merendahkan diri kepadanya. Itulah hakikatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang disayangi oleh Allah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang pemurah, hamba-hamba Allah yang penyayang, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mengucapkan salam kepada mereka, maka ia tetap menjawab dengan salam, tetap menjawab dengan sopan, santun, dan jawabannya memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan buat Habibullah, Nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai junjungan umat, sebagai junjungan alam, suri teladan, figur, contoh, uswah di dalam kehidupan manusia. Beliau sudah meninggalkan petunjuk bagi kita, pedoman bagi kita berupa Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis. Barang siapa yang mengambilkannya, menjadikannya sebagai petunjuk dalam kehidupan, sebagai pedoman, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, insya Allah kesejahteraan, keselamatan, hidup di dunia dan hidup di akhirat akan ia perolehkan. Taraktu fikum amraini lan tudillu ma in tamassaktum bihima kataballah wa sunnatur rasul. Telah aku tinggalkan dua pusaka sebagai pegangan hidup untuk kamu semua. Sekiranya kamu berpegang teguh kepada keduanya, mengambilkannya sebagai pedoman ataupun petunjuk dalam kehidupan, lan tudillu, tidak menyesatkan kamu, tidak memberikan kesesatan, artinya memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Bihima kataballah, dua pusaka itu adalah Al-Quran kitab Allah wa sunnatur rasul, dan sunnah ketetapan Nabi Muhammad yang terdapat dalam kitab-kitab hadis yang telah ditinggalkan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan tanggal 2 bulan Zulqa'dah atau bulan Zulqa'dah 1446 Hijriah. Tentunya bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mei tahun 2025 Masehi. Maka bertitik tolak pada hari ini, sebetulnya kita sudah berada pada 10 awal bulan Zulhijjah. Maka justru dengan itu khatib mengajak, menghimbau kepada seluruh sidang Jumat yang hadir, terutama kami yang menyampaikan, marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan menghentikan dan menjauhi, meninggalkan apa yang sudah dilarang atau yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik di dalam kitab Al-Quran maupun terdapat dalam kitab-kitab hadis. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah,
Sebagai judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini, pada waktu yang relatif singkat, yaitu hukum kurban. Kurban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 34 sampai dengan ayat 37. Nah, pensyariatan kurban ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada kehidupan seluruh umat manusia, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana sesuai dengan firman Allah yang mengatakan, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Semoga kamu menyebut nama Allah, agar kamu menyebut nama Allah atas rezeki yang telah Allah anugerahkan kepadamu yang berupa hewan ternak. Maka Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Fa ilahukum ilahu wahid. Maka Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Falahu aslimu. Maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Wabasyiril mukhbitin. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kurban tidak sama dengan korban. Kalau korban itu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dapat merugikan jiwa atau individu seseorang. Apa contoh? Ada seseorang yang merampok. Orang tanya, siapa korbannya? Ada peristiwa penganiayaan, ada peristiwa kecelakaan, ada peristiwa alam, gempa bumi, ataupun longsor, dan sebagainya macamnya peristiwa seperti itu. Orang-orang yang mengalami kerugian disebut dengan korban. Korban jiwa, korban harta. Lain halnya dengan kurban. Kurban berasal dari kata Arab, bahasa Arab, Arabia, di mana mufrad daripada kata kurban tersebut kita lihat di dalam tasrif 9. Fi'il madinya adalah qoroba, mudhari'nya adalah yuqoribu, masdarnya adalah kurban atau kurbanan. Apa artinya secara bahasa? Arti kurban tersebut secara bahasa adalah pendekatan. Pendekatan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara syar'i, istilahi syarak mengatakan kurban itu adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merelakan dan mengikhlaskan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka, direalisasikan dengan penyembelihan hewan kurban untuk kemaslahatan hablum minan nas, untuk mempereratkan, untuk membina hubungan silaturahim dengan sesama manusia. Itu kurban. Makanya di dalam kitab fikih, di dalam kitab-kitab hadis, kurban tersebut disebut dengan istilah udhiyah atau al-udhiyah atau dhahiyah atau adha. Apa artinya?
Udhiyah atau dhahiyah itu nama atau sebutan untuk hewan ternak yang akan disembelihkan pada tanggal 10 Zulhijjah dan disembelihkan pada tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik. Tanggal 10 Zulhijjah hari nahar, hari pemotongan, hari penyembelihan. Nahar, mengalirnya darah karena kurban yang dilakukan oleh Habil dan Qabil diperintah oleh Nabi Ibrahim. Itu tanggal 10 Zulhijjah. Kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam 1000 kibas atau kambing, 300 lembu atau sapi, 300 onta maksud kami. Di situ dilakukannya pada tanggal 10 Zulhijjah. Nabi Ismail dibawa ketika ia berusia lebih kurang sekitar 8 atau 7 tahun, usia remaja, menginjak usia remaja, di Jabal Kurban. Setelah dari Mina, tempat tinggal Nabi Ibrahim tersebut, dibawa ke Jabal Kurban, disembelih di situ pada tanggal 10 Zulhijjah. Tetapi penyembelihan tidak terjadi karena Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil oleh Allah, cukup ya Ibrahim. Wa nadaina ayya Ibrahim, cukup ya Ibrahim, kamu sudah membenarkan mimpi itu. Lalu Allah ganti dengan seekor kibas yang sangat besar. Nabi Muhammad SAW menyembelih pun pada 10 Zulhijjah. Maka 10 Zulhijjah itu disebutlah dengan hari berkurban. Idul Kurban artinya kembali kita merayakan hari raya kurban. Tetapi ingat, dibolehkan kita melakukan penyembelihan kurban tersebut pada hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Karena pada 10 Zulhijjah atau 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha haram hukumnya berpuasa. Begitu juga hukum puasa di dalam hari-hari Tasyrik, haram hukumnya berpuasa. Tapi ingat, seutama-utama, seafdal-afdal waktu penyembelihan itu adalah 10 Zulhijjah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hukum kurban. Ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban. Terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pertama, pendapat yang mengatakan hukum kurban itu wajib bagi orang-orang yang mampu. Karena syariat kurban tersebut kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad tercantum di dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi ayat itu bersifat perintah. Ayat itu bersifat fi'il amar. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah di dalam Al-Quran atau di dalam ayat tersebut memaknakan hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Maka bagi orang-orang yang mampu oleh para ulama seperti ulama Imam Abu Hanifah, seperti ulama Maliki, kemudian Imam As-Sawri, kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan kurban itu wajib bagi orang-orang yang mampu. Karena didukung oleh sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, hendaklah ia mengulangi sembelihannya setelah sholat id. Dan bagi orang-orang yang belum menyembelih, hendaklah ia melakukan penyembelihan. Di situ juga terdapat amal. Nah, makna berkurbanlah wanhar pada surat Al-Kautsar ayat 2 itu tidak ada kurenah, tidak ada pemahaman yang lain, atau tidak ada penafsiran yang lain selain penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah itu.
Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya hukum kurban itu yang adalah sunat muakkad. Sangat dianjurkan. Siapa itu berpendapat? Pendapat jumhur para ulama. Kebanyakan umumnya pendapat para ulama, baik ulama-ulama yang ada dalam mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya sunat muakkad, tidak sampai kepada wajib. Ya. Apa alasan mereka mengatakan sunat muakkad? Karena di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang mutawatir dijelaskan, "Idza ra'aitumul hilalu Zulhijjah wa arada ahadukum ay yudhi falyumsi an sa'rihi wa azfarihi." Apabila kamu sudah melihat hilal bulan Sabit menandakan awal bulan Zulhijjah, salah seorang di antara kamu, wa arada ahadukum ay yudhi, wa arada, salah seorang di antara kamu ingin ingin atau berkehendak untuk berkurban, fal yumsik an sa'rihi wa azfarihi, maka hendaklah ia menahan diri, tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku, baik rambut yang ada pada diri peserta kurban ataupun rambut dan kuku yang ada pada hewan ternak yang akan disembelihkan. Nah, ulama kita ini mengatakan sunat muakkad karena hukum berkurban itu diambil dari kata arada, kehendak atau keinginan. Kalau kurban tersebut sudah disandarkan kepada kehendak atau keinginan seseorang untuk berkurban, mentiadakan suatu kewajiban. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sekalipun hukumnya sunat muakkad, bagi kita yang mampu, jangan sekali-kali kita meremehkan syariat Allah. Jangan sekali-kali kita menganggap enteng. Boleh dikatakan dianggap sepele saja, acuh tak acuh saja atas perintah Allah. Sementara kita orangnya mampu. Bagi orang-orang yang mampu, kata Rasulullah, diberikan keluasan rezeki, kecukupan rezeki, kemampuan. Tetapi pada tanggal 10 Zulhijjah, hari raya nahar, hari raya kurban tersebut, ia tidak mau berkurban. Maka dia diancam, dicela oleh Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Mangkana sa'ah walam yudahi fala yakrabanna musallana. Barang siapa diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau berkurban, fala yakrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami, kata Rasulullah. Mangkana sa'atan walam yudahi fala yakrabanna musallana. Barang siapa diberikan keluasan rezeki, kemampuan, dia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami. Zaman itu seperti itu. Orang-orang yang mempunyai kemampuan tersebut tidak mau berkorban, diancam oleh Rasulullah. Jangankan ikut serta, dibolehkan, dibenarkan sholat bersama Rasulullah, tidak, mendekat tempat sholatnya saja tidak diperkenankan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai ancamannya, bapak-bapak, saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ingat, pada 10 Zulhijjah, hari raya kurban, tidak ada amal-amal yang lain disebut oleh Allah di dalam hadis kursi tersebut kecuali kurban. Kenapa demikian? Ya, bahwasanya tidak ada amal yang lain, ya, dari anak cucu Adam yang paling dicintai oleh Allah selain daripada berkurban. Mudah-mudahan bagi kita yang mempunyai kemampuan, terbuka peluang kita untuk berkurban, sebaiknya kita berkurban sebagai bentuk ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bukti kita dekat dengan saudara-saudara kita sesama manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.